Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, ketenangan, kenyamanan, keberkahan, kelapangan rezeki, kecintaan kepada pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama dengan saya Abdullah Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan, barangkali bisa disebut sebagai lanjutan ya, lanjutan mengenai tuduhan fitnah yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa golongan atau orang-orang kiai-kiai atau santri-santri yang atau siapapun lah yang tidak atau yang mengatakan bahwasanya Ubaidillah adalah seorang tokoh yang fiktif, ya, itu adalah orang-orang yang suka memfitnah. Tentu hal ini ketika kita kembalikan kepada definisi dari fitnah itu sendiri, ya tentu ini tidak termasuk ya. Bahkan ketika beliau membahas tentang ijtihad, ya, ijtihad itu kan upaya yang sangat gitu. Bahkan kalau kita telaah kitab-kitab usul fikih yang mendefinisikan bagaimana ijtihad itu, tentu ijtihad itu para ulama mendefinisikannya dengan badlul wus'i linaili hukmin syar'iyyin, yaitu mengerahkan tenaga, mengerahkan pikiran ya secara totalitas untuk mencapai sebuah hukum syariat. Dan mengingat bahwasannya ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang masuk dalam kategori ilmu sejarah, dan ketika nasab seseorang itu ditentukan, dibenarkan atau dibatalkan, maka as-sihhat wal butlan itu termasuk salah satu dari hukum syariat. Sehingga orang-orang yang meneliti, yang menelaah, yang mempelajari tentang nasab Ba'alawi itu sebenarnya mereka bukan memfitnah. Mereka itu justru sedang menciarkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesucian dari nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika seseorang itu ya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah tentu dia harus diuji, nasab yang dia miliki harus diuji. Apakah nasab tersebut benar adanya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Lantaran memang saat ini itu seringkali kita temukan oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oknum-oknum Ba'alawi khususnya yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan dalam diri saya terdapat darah suci. Itu kan bahkan ketika dia ada permasalahan dengan orang lain, kemudian dia itu menyuruh atau memerintahkan orang yang bermasalah dengannya untuk azan, kemudian ketika menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi Muhammad itu kakek saya, kakek anak, apa kakek ente. Tentu hal yang seperti inilah yang memicu konflik, yang memicu kesemangatan untuk mengkaji. Jadi benar atau enggak ini sebenarnya nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah atau tidak. Nah jadi intisarinya adalah seperti itu ya. Nah kembali kepada tadi statement Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang beliau itu menyebutkan beberapa referensi beberapa kitab-kitab ya, yang diantaranya adalah kitab Al-Ghuror ya, Ghurorul Bahaidowi. Ini kitabnya. Saya memiliki versi cetaknya. Dan juga menyebutkan salah satu tokoh yang namanya Syekh Murtada Az-Zabidi, yang mungkin oleh beliau itu menganggap bahwa Az-Zabidi ini, Syekh Murtada Az-Zabidi adalah Ba'alawi, ya padahal bukan. Memang beliau menulis sebuah kitab yang namanya ini kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, karya dari Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205 Hijriah ya. Dan memang beliau katanya atau kitab Ar-Raudul Jali adalah kitab yang benar-benar ditulis oleh musannifnya. Padahal kitab tersebut dipertanyakan kebenarannya
keabsahannya oleh muhakkiknya sendiri. Ya, artinya kitab ini belum bisa dikatakan statusnya adalah mashkukun fi nisbatihi ila Muhammad Murtada Az-Zabidi. Itu yang dikatakan oleh muhakkik dari kitab ini, Muhammad Abu Bakar Badib. Dan itu akan kita bahas, kita ulas di akhir nanti ya. Walhasil di sini yang ingin saya bicarakan, yang ingin saya bahas itu adalah 3 kitab sebenarnya. Kitab yang pertama itu tadi, kitab Ghurarul Baha'id-Dawi atau Al-Ghurar, yang sebenarnya kitab ini adalah kitab nasab sebenarnya ya, yang menjelaskan tentang siapa saja keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, kemudian Bani Basri dan Bani Jadid, ya meskipun dari Bani Basri dan Jadid itu hanya menyebutkan beberapa tokoh saja, tidak semuanya gitu ya. Kemudian juga saya akan mengulas tentang kitab Al-Masyru'ur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Al-Abi Alawi ya. Kemudian juga Al-Burqatul Musyiqah fi Zikri Libasil Khirqah, dan untuk Al-Burqatul Musyiqah saya memiliki dua manuskrip yang berbeda tahun. Kemudian untuk Al-Masyru'ur Rawi saya memiliki 2 manuskrip juga yang berbeda tahun. Yang pertama ditulis pada tahun 1277 Hijriah, yang disalin oleh Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Mahdali, ya dari Bani Ahdal ini kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu manuskrip yang ditulis pada tahun 1368, cukup baru ya. Dan kedua ini manuskrip yang kedua tidak lengkap. Dan manuskrip yang pertama itu ada 1 halaman yang kurang ya. Dan mari kita telaah bersama-sama bagaimana penuturan dari Muhammad Abu Bakar Asy-Syilli di dalam kitabnya Al-Masyru' Ar-Rawi fi Manaqibis Sadah Bani Alawi. Dan tentu Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilli adalah seorang ulama dari Ba'alawi yang wafat pada tahun 1093 Hijriah, artinya beliau wafat pada tahun pada abad ke-11 Hijriah ya, di Mekah ya. Di mana ada beberapa hal yang ingin saya utarakan di sini ya, bahwa bagaimana sumber-sumber dalam atau apa saja sumber-sumber yang digunakan oleh Muhammad Abu Bakar Asy-Syilli di dalam kitabnya Al-Masyru'ur Rawi. Ya, di sini dijelaskan di dalam muqaddimah kitabnya ya, kalau versi yang cetak itu di halaman 69 ya, jilid 1. Nah, kemudian untuk 78 untuk manuskrip yang pertama itu di halaman 5 dalam manuskrip yang kedua. Kalau manuskrip yang pertama itu halaman 2 ini. Nah, di mana di sini Abu Bakar Asy-Syilli mengatakan, amma ba'du fa innal fadail wa in kanat katsiratan wa tatlu'u syumusuha fi sama'iha muniratan fala miryata inda dzawil afham anna ajallaha al-intisab ila sayyidil anam alaihi afdhalus salatu wassalam. Maka sungguhnya keutamaan meskipun banyak, dan matahari keutamaan itu muncul di langitnya dalam keadaan bersinar, maka tidak ada keraguan bagi orang-orang yang memiliki pemahaman bahwasanya paling agungnya keutamaan itu adalah memiliki nasab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu la afdala mimman intaha ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam bisahbihi au nasabihi, ya, bisuhbatihi au nasabihi, wala a'la martabatan min itratihi wa ahli baitihi manzilatan wa rutbatan. Dan juga bahwa tidak ada keutamaan, tidak ada yang lebih utama daripada orang yang intaha, selesai atau mencapai ujung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan bersahabat dengan Nabi atau yang bernasabkan kepada Nabi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itrah, daripada terahnya kanjeng Nabi, dan juga ahli bait Nabi, baik secara tingkatan ya, dan secara martabat.
wa kaifala, dan seterusnya. Nah, artinya dalam pemahaman penulis bahwa yang paling utama itu adalah, atau yang satu hal yang sangat membanggakan atau keutamaan yang paling utama itu adalah memiliki nasab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada keutamaan yang lebih mulia daripada keutamaan itu. Ya, padahal meskipun nasab Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah gitu kan. Cuman di sini ingin menjelaskan bagaimana musannif itu menceritakan tentang keutamaan daripada bersambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kemudian, apa saja sumber-sumber yang digunakan oleh Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shilli di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi. Nah, di sini beliau ceritakan sendiri, ya, beliau mengatakan, wa atamattu fi dzalika ala naqli min kutubi ahli sabiqati wal fadl. Di mana saya bersandar dalam penyebutan nasab-nasab itu atau keturunan dari Bani Alawi, dari Ba'alawi, itu dari kitab-kitab para pendahulu yang memiliki keutamaan. Seperti apa? Kal Jauhari Syaffaf, seperti kitab Al Jauhari Syaffaf fi Karamati Sadatil Ashraf, karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansari. Fa innahu ata fihi bidururin fakhirah. Maka Al-Khatib di dalam kitabnya ini membawa mutiara-mutiara yang luar biasa. Min biharin zakhirah, dari lautan-lautan yang luas. Itu satu. Jadi di sini saya ringkas saja bahwa sumber yang digunakan oleh Muhammad Abu Bakar Ash-Shilli itu ada 6, ya. Yang pertama tadi Al-Jauharus Syaffaf, karya dari Abdurrahman Muhammad Al-Khatib. Kemudian yang kedua adalah Al-Burqatul Musyiqah fil Khirqatil Aniqah, karya Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf. Kemudian selanjutnya adalah kitab Ghurrul Baha'id Dawi, karya dari Muhammad bin Ali Khirid yang wafat pada tahun 960. Kemudian yang ketiga At-Tiryaqul Waf, karya dari Umar bin Muhammad Basyaiban. Kemudian yang keempat Al-Iqdun Nabawi, karya dari Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Kemudian yang kelima adalah karya-karya dari Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus, yaitu penulis kitab An-Nur Safir, yang tentu salah satu referensinya yang digunakan itu adalah An-Nur Safir fi A'yanil Qarnil Ashir, ya. Kemudian yang keenam adalah beliau mendapatkan riwayat-riwayat lisan, ya, dari beberapa tokoh-tokoh yang dia temukan. Tuh. Maka di sini mengatakan beliau, na'am dhamamtu ila dzalika mastafattuhu min tirdadi fil bilad. Iya, kata beliau, saya cakupkan pada hal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apa yang beliau dapat ambil faedah dari perjalanan-perjalanan beliau ke beberapa daerah. Wa mukhalatati lil ibad min akhbari ahli asrina as-sadatil hadarimah. Dan saya berbaur dengan hamba-hamba Allah dari orang-orang baik di zaman beliau. As-sadatul hadarim, para sayyid yang ada di Hadramut. Alladzina imtatau ghadibal majdi wasanamih wasanamahu. Di mana mereka itu mencapai gharib, kemuliaan yang sangat, dan juga puncak kemuliaan. Wala azkuru illa man kasra fi tariqil qaum, dan saya tidak menyebutkan kecuali seseorang yang banyak di dalam tariqohnya kaum sufi. Nah, dan seterusnya. Artinya, kalau kita menelaah beberapa karya-karya yang disebutkan oleh Muhammad Abu Bakar Ash-Shilli, maka yang tertua itu adalah Al-Jauharus Syaffaf. Dan mengingat bahwa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu menjelaskan tentang dan menceritakan tentang beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang ada pada abad ke-5 Hijriah sampai kepada masa dari musannifnya, yang nanti insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan saya ulas mengenai kitab Al-Jauharus Syaffaf, yang menjadi salah satu kitab yang terpenting di dalam nasab Ba'alawi. Tidak hanya ini saja yang menyebutkannya, tidak hanya
Al-Masyra'ur Rawi saja yang menyebutkannya, tetapi sampai kepada Syamsud Dhahirah karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu pun juga menyebutkan bahwa kitab yang tertua yang menjadi sandaran Bani Alawi adalah kitab Al-Jawharus Syafaf dari non Ba'alawi ya. Kalau dari Ba'alawinya itu adalah Al-Burqatul Musyiqah. Ya, itu adalah sedikit dari sumber-sumber data yang digunakan oleh Muhammad Abu Bakar Asyili di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang menjadi motif dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan juga Muhammad bin Ali Khirit sampai-sampai dua tokoh ini sangat getol, betul-betul serius di dalam menyebutkan keutamaan, bahkan kesepakatan para ulama akan kesohihan dari nasab Ba'alawi. Dan hal ini juga dituturkan oleh Muhammad Abu Bakar Asyili di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi. Dan silahkan untuk versi cetak, silahkan buka di halaman 69. Ya, halaman 69. Nah, kalau untuk versi manuskripnya itu di halaman 30. Halaman 30, di sini Asyili menceritakan ketika beliau menyebutkan keutamaan dari nasab Nabi Muhammad SAW. Jadi di bab yang pertama, Syekh Abu Bakar Asyili itu menyebutkan keutamaan dari nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, khususnya dari kalangan Ba'alawi. Ya, al-babul awal fi nasabihim, fi nasabnya Ba'alawi, al-karim yang mulia, wa tanakulihim dan berpindah-pindahnya mereka fil aqalim di beberapa daerah, wa istiqrarihim di Madinati Tarim dan mereka menetap pada akhirnya di kota Tarim. I'lam, ketahuilah, arsyadallahu wa iyyaka, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan kepada engkau, al-hidayata wa anqadana min raziyatil ghiwayah, dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari hinanya kesesatan. Ketahuilah, anna nasab as-sadatil ashraf Bani Alawi mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Biha. Bahwasanya nasab para sayyid, para syarif Bani Alawi itu disepakati oleh seluruh ahli tahqiq. Tuh. Mutawatirun inda arbabit taufiq. Mutawatir, syuhra istifadah itu ya. Di sisi orang-orang yang mendapatkan taufik. Masyhurun indal ulama'il a'yan. Terkenal di sisi ulama-ulama yang besar. Mazkurun, disebutkan fi kutubi hadasyan, dalam kitab-kitab nasab. Wa qad i'tana bi bayanihi wa wadihi hujajihi wa tibyanihi jam'un katsirun minal ulama, dan hal itu sudah dijelaskan, penjelasan mengenai nasab Ba'alawi yang sudah disepakati oleh para ulama ya, dan penjelasan mengenai hujah-hujahnya, sahihnya atau diijma'nya atau diijma'kannya nasab Ba'alawi itu banyak dari ulama-ulama. Wajamun ghafirun, sekelompok yang banyak, minal fudala, dari orang-orang yang utama, la siyama, terlebih lagi as-sayyidul jalilu Ali bin Abi Bakar, khususnya yaitu Ali bin Abu Bakar As-Sakron, wal imamul muhadditsu Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit. Fa innahuma, maka sesungguhnya dua tokoh ini, Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan Muhammad bin Ali Khirit, atlaqa sinan al-qalami fi hadzal majal, maka sesungguhnya dua tokoh ini telah melepaskan ya ujung dari pulpen, dari pena dalam permasalahan ini. Wa aqala fihi, dan keduanya memperpanjang dalam istidlalnya, memperpanjang dalam menyebutkan nasab Ba'alawi, minal istidlali, dari istidlal, pengambilan dalil. Nah, ini yang menjadi garis bawah, wal hamilu lahuma ala bastil maqal, dan yang menjadi motif bagi Ali As-Sakron dan juga Muhammad Khirit itu dalam menguraikan pembahasan, ma'annahu, padahal nasab Ba'alawi itu asyharu minasyamsi waqtaz zawal, lebih masyhur daripada matahari di waktu zawal, di tengah hari maksudnya, zawal syams, wa awdahu minal badri lailatal kamal, dan lebih jelas daripada rembulan, daripada
bulan purnama di hari yang sempurna. Alasannya ini, khaufu inkari hasidin mutaghafilin, khawatir ada pengingkaran dari orang yang hasud, mutaghafil yang berpura-pura bego, berpura-pura bodoh, wa ghabiyin jahilin dan orang yang dungu, yang bodoh, au an yankusa bi khubsi tab'ihi fi khafa, atau dia itu membatalkan atau merusak dengan buruk tabiatnya fi khafa, dalam kesamaran, wa yaskubu bi zufri jasadihi, dan dia melubangi dengan kuku jasadnya, jalamidas sofa, berkilaunya sifat kejernihan, bal rubbama waqa'a ba'du dzalika mimman dhahara alaihi atharus syaqawah, bahkan hal itu terjadi, sebagian hal itu terjadi dari seseorang yang nampak baginya pengaruh kecelakaan, pengaruh celakanya orang tersebut. Wa khatamallahu ala qalbihi, dan Allah Ta'ala yang sudah menutup pintu hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, dan atas pandangannya itu sudah Allah Ta'ala tutup. Wa qa'a li ba'dihim fi fahmi hadihi anisbata man yadkhulu, dan seterusnya. Jadi memang dari teks ini kita fahami bahwa klaim dari Ba'alawi itu memang sudah ada semenjak dari masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dan diperkuat, diperkokoh oleh Muhammad bin Ali Khirid, ya, yang menjelaskan bagaimana nasab dari Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih, bahkan nasab yang disepakati oleh seluruh ulama. Meskipun ketika kita mencari nama Ubaidillah atau Abdullah, sampai saat ini kita belum menemukannya di mana-mana ini, ya, sehingga dari kitab-kitab nasab tentunya, ya, sehingga ini semua ini adalah klaim sepihak dari pihak Ba'alawi yang kemudian membawa-bawa nama-nama dari tokoh-tokoh yang diklaim bahwa mereka itu menyepakati akan kesohihan dari nasab Ba'alawi. Padahal belum tentu juga. Yang diantaranya adalah ketika mereka menyebutkan siapa Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, yang dikatakan sebagai ulama, salah satu ulama sejarah, ulama ahli tasawuf, ulama besar yang mengisbat nasab Ba'alawi, padahal tidak ada. Saya temukan, ya, beliau mengakui Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, tidak ada, ya, di mana nama-nama yang disebutkan di sana itu perlu penelitian yang jelas. Nah, kemudian selanjutnya yang mungkin hal ini akan berulang, di mana nama Ubaid atau Ubaidillah, ya, atau Abdullah itu beraliaskan Ubaidillah, Ubaidillah beraliaskan Ubaid. Apakah itu juga disebutkan di sini? Tentu hal itu juga dijelaskan di dalam kitab ini. Silahkan buka halaman 78, ya, kalau versi manuskripnya itu adalah 34, dimana di sana ketika menyebutkan nama Ubaidillah itu pun sama, Ubaidillah ya Abdullah, ya, Abdullah ya Ubaid, Ubaid ya Abdullah. Nah, berarti ketika kita menyebutkan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, berarti Habib Ubaidillah atau Habib Ubaid al-Haddad, gitu. Sah-sah saja berarti ketika kita menggunakan kaidah, ya, yang disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Oke, selanjutnya adalah Ubaid. Dan ini mungkin yang dikutip oleh Rois Am kita, ya, Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, dalam menceritakan bahwa Ubaidillah ini adalah sosok yang sangat tawadhu, sehingga saking tawadhunya itu merubah namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah, ya. Dimana ketika menceritakan tokoh Abdullah, beliau mengatakan wa kana mimman ala fit tawadhu, di mana Abdullah atau Ubaidillah itu termasuk seseorang yang berada pada puncak yang tinggi dalam sifat ketawaduan wal khudu, dan tunduk. Maqalahu, dalam ucapannya, wa fi'alahu, dan perbuatannya, wasama, dan luhur, fi mahasin sifat, dalam sifat-sifat yang baik, haluhu, ya. Wa kana min azimi tawadu'ihi, dan saking dari ketawaduan, agungnya ketawadu beliau itu, annahu yastahsinu tasghir ismihi, bahwa beliau menganggap baik untuk mentasghir, mengecilkan nama beliau. Fa yusammi nafsahu Abdullah, kemudian beliau menamai dirinya dengan Abdullah. Wa ya'muru ashabahu, dan beliau memerintahkan para murid-muridnya an yunaduhu bidzalik, untuk memanggilnya dengan hal itu. Nah, di sini ada salah tulis, ya, barangkali nafsahu Ubay Abdullah. Nah, padahal dalam versi yang lain itu bukan Abdullah tetapi Ubay
Ubaidillah. Ya, di halaman 35. Mimman ala fi tawaddu'i wal khudu'i maqalahu wa fi'alahu wa sama fi mahasinis sifati wa sama fi mahasinis sifati haluhu. Fakana min adimi tawaddu'ihi annahu yastahsinu tasghir ismihi fasamma nafsahu Ubaidallah. Nah, beliau menamakan dirinya dengan Ubaidallah atau Ubaidillah. Wa ya'muru ashabahu, dan beliau merintahkan murid-muridnya an yunaduhu bidzalik, untuk memanggilnya dengan Ubaidillah. Hatta urifa bihi, sehingga beliau dikenal dengan nama itu. Nah, ini ya, padahal tentu ketika kita itu langsung kembali kepada redaksi dari kitab Al-Burqatul Musyiqah, ya, bahwa memang nasabnya Ba'alawi itu diambil dari kitab As-Suluk. Dari kitab As-Suluk, ya, bahkan kalau kita lihat di halaman 150 versi cetak ini, itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran mengatakan hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'rufu inda ahli Hadramut. Begitu dalam naskah ini, dalam nadhaman ini, wa biwalidihil maimuna wa biwalidihil maimuni Ubaid, ya, itulah yang dikenal di sisi orang Hadramut dan yang tertulis di kitab-kitabnya orang Hadramut, wal mutadawal, dan yang tersebar di silsilah nasab orang Hadramut, wanisbatihim, dan penisbatannya orang wanisbatuhum, dan penisbatan mereka annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, baru setelah itu dikatakan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan, dan sungguh saya telah memahami. Inilah yang mulai Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu memulai penafsiran beliau dalam nasabnya. Dan sungguh saya telah paham mimma taqaddama awalan, dari keterangan awal yang sudah lewat, mangkulan yang terkutip min tarikhil Janadi, dari tarikh Imam Al-Janadi, As-Suluk maksudnya, wa talkhisil Awaji, dan talkhis Al-Awaji, wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, dan pembahasan tersebut juga sudah lewat ketika menyebutkan tokoh Ali bin Muhammad bin Jadid, annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi yang disebutkan itu bukan tokoh-tokoh leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bukan. Tetapi yang disebutkan itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid yang menyambungkan nasabnya kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Gitu. Kemudian selanjutnya pun juga mengatakan hal yang sama. Wa qauluhu Abdullah bin Ahmad bin Isa hadza huwal masyhur inda ulama al-Yaman wa a'immatihim bit-tahaim wal jibal. Ya. Ucapan musannif, ucapan dari As-Suluk ketika menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, hadza, inilah huwal masyhur inda ulama al-Yaman, inilah yang terkenal di kalangan ulama Yaman. Wa a'immatihim, imam-imam Yaman, bit-tahaim, di Tihamah, di daerah pegunungan, wal jibal, sama wa fi ijazatihim, di ijazah mereka, wa tawarikhim, kitab-kitab sejarah mereka, wal ma'rufu indahum, dan yang wal ma'rufi, ya, berarti, dan yang dikenal, al masyhuru al ma'rufu, dan yang dikenal indahum, di sisi ulama Yaman, wal mutadawal ladaihim, dan yang tersebar atau beredar di kalangan mereka, wal mazkuru fi fatawihim, dan yang sudah dikenal di fatwa-fatwa mereka. Nah, di sini mulai walladzi yadhharu indi. Nah, maka pandangan yang nampak, yang muncul bagi saya, anna Syekh Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan seterusnya, kana min adimi tawadu'ihi wa syiddati khudu'ihi wa khusyu'ihi wa ihbatihi, dan seterusnya, wa yastahsinu tasghir ismihi wa mahwa ismihi takhiran laha wa tasghiran lima yunsabu ilaiha, dan seterusnya. Jadi ya, di sini nggak jelas, tidak jelas akan teks yang digunakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Artinya pengutipannya itu adalah dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Lalu kemudian dicangkokkan kepada leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, sehingga hal ini sebenarnya sudah saya bahas, dan barangkali ada ada tambahan atau penjelasan yang lebih luas, silahkan simak pada video-video yang sebelumnya. Walhasil dari pernyataan ini, jadi motif dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ya. Kemudian motif dari Muhammad bin Ali Khirid di dalam kitab apa tadi, Al-Ghurar, dan juga di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kenapa yang sebenarnya kitab Al-Burqatul Musyiqah itu adalah sebuah kitab yang membahas tentang sanad khirqah, ilbasul khirqah. Ternyata malah di situ sering kali membahas, mengagung-agungkan, mengunggul-unggulkan nasab dari Ba'alawi. Bahkan dalam penyebutannya tidak hanya sekali dua kali, bahkan berkali-kali. Bahkan ketika kita itu ya menelaah nama dari Abdullah atau Ubaidillah, ya, itu disebutkan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, itu sering kali disebutkan di sana, wahadal imam zakarahu arbabut tawarikh,
wa ashabut tabaqat dan seterusnya. Itu seringkali ada. Namanya itu disebutkan oleh para sejarawan dan para ahli tabaqat dan seterusnya, ya kan? Padahal sampai sekarang Abdullah itu belum ada, belum ketemu namanya. Itu dalam kitab-kitab nasab mana? Kecuali dalam kitab-kitab nasab yang akhir di abad ke-10 Hijriah, ya, bahkan abad ke-11 Hijriah, itu baru disebutkan. Lalu sebelumnya kemana? Gitu kan? Dan juga motif dari penyebutan ini dari pengunggulan bahkan nasab Ba'la yang sudah disepakati oleh para ulama yang sangat banyak, itu hanya kita temukan di dalam kitab-kitabnya Ba'lawi, di dalam nasabnya Ba'lawi. Nah, alasannya apa tadi yang sudah saya terjemahkan tadi? Bahwa alasannya itu agar orang-orang itu tidak meragukan nasab Ba'lawi. Emang kenapa? Gitu. Kenapa hal ini ternyata diulang-ulangi mulai dari akhir abad ke-9 Hijriah atau di abad ke-9 Hijriah sampai abad ke-11 ya. Karena ini penulis dari Al-Mashrarawi itu abad ke-11 Hijriah. Kenapa hal itu diulang-ulangi bahwa nasab Ba'lawi mujma'un alaihi indal ulama wa ashabut tawari dan seterusnya dan seterusnya. Ini kenapa? Ya kan? Bahkan di sini sangat jelas bahwa motifnya itu agar orang-orang yang memiliki keraguan di dalam hatinya itu bisa hilang, kan? Agar keraguan di dalam hatinya itu bisa hilang. Tentu hal ini adalah satu hal yang sangat tidak wajar gitu, di luar kewajaran. Karena memang kalau kita telaah bagaimana ketika satu keluarga keturunan Rasulullah SAW, dia tidak akan mengunggul-unggulkan nasabnya sampai seperti itu ya. Artinya membiarkan masyarakat mau percaya akan nasab saya, silahkan, mau enggak ya, itu bukan urusan saya. Biasanya kan seperti itu. Tetapi kenapa hal ini ternyata di dalam kitab-kitabnya Ba'lawi kita temukan versi yang seperti ini gitu, sehingga hal itu sangat-sangat menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Bagaimana mereka bisa menyebutkan hal-hal yang seperti itu, bahkan sangat mengunggul-unggulkan nasabnya gitu tuh. Dan itu tidak hanya dari kalangan ulama, dari kalangan ulamanya saja seperti ini, gitu kan? Dan tadi ya bahwa kenapa ulama-ulama Ba'lawi menyebutkan nasabnya sampai seperti itu? Lantaran khawatir ada pengingkaran nasab mereka dari orang yang hasud. Bahkan di sini sampai menyebut-nyebutkan orang yang celaka, gitu kan? Ketika tidak mempercayai nasab Ba'lawi. Bahkan ketika tidak mempercayai nasab Ba'lawi, maka hatinya itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat. Ini kan? Bahkan dalam matanya sekalipun, dalam pandangannya sekalipun itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa untuk melihat kebenaran. Ini kenapa ini? Bisa seperti ini tuh kenapa? Bahkan ini dari abad ke-9 ya, 10, 11, 12 bahkan sampai sekarang. Berarti kan 550 tahun kalau sampai sekarang pas 550 tahun. Kenapa ada klaim-klaim seperti itu? Itu sampai-sampai kalau tidak percaya dengan Ba'lawi maka dia akan dikutuk, ya, akan celaka oleh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah satu hal yang lebay. Jadi kelebayan itu memang mulai dari abad ke-9 Hijriah sampai sekarang. Itu ya. Ini sudah cukup panjang nih sebenarnya saya mau membahas tentang Al-Ghurar Ghurar al-Bahaidawi yang pada intisarinya adalah kalau referensi-referensi yang digunakan oleh kitab Ghurar al-Bahaidawi itu kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan di sini. Oke. Ini saya ringkas saja bahwa Ghurar al-Bahaidawi sumber-sumbernya itu ada beberapa kitab. Saya tulis di sini ada 12 kitab. Ya. Al-Burqatul Musyiqah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Fathur Rahim Rahman, Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, tahun pada tahun 889, At-Tuhfatun Nuraniyah, Abdullah bin Abdurrahman Bawazir, At-Tahkim Asy-Syarif Abu Bakar Al-Idrus, Al-Yaqutus Tsamin, itu enggak jelas. Musannifnya hanya menyebutkan ba'du ulama Itarim Al-Awail. Kemudian Tarikh Ahmad bin Muhammad Ba'isa, itu ulama abad ke-8 Hijriah. Kemudian Muzakarah Ma'asyah Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Muzakarah ngaji ya. Artinya hasil pengajian dari anaknya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang namanya Abdurrahman. Kemudian juga satu kitab yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abu Bakar Abbad Asy-Syibami, Ba'abad ini. Itu pun di abad berapa itu? 9 atau di pertengahan 8. Kemudian Muhammad bin Hakam Kusyair itu di abad ke-9 juga.
Kemudian Ma'uziyah ilal faqih Fadl Asy-Syahri, itu pun abad ke-9 Hijriah. Kemudian Tarikh Ibnu Hisan, itu ada di abad ke-9 Hijriah awal-awal. Kemudian Al-Manaqib punya Syekh Muhammad bin Ali, cuman ini siapa nggak tahu, ya tidak disebutkan di dalam kitabnya. Ya artinya sumber-sumber yang digunakan oleh kitab Ghurarul Baha'id-Dawi itu pun hanya bersandar kepada abad ke-8 dan 9 Hijriah. Untuk sebelumnya memang nggak ada. Gitu. Ya iya, karena memang tentu ini adalah satu hal yang muskil, yang rancu, ya kerancuan ada di dalamnya. Ulama-ulama terdahulu sudah sangat banyak menulis kitab-kitab sejarah, menulis banyak manakib, tetapi kenapa Ba'alawi itu baru mulai di abad ke-9 Hijriah dan diawali oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, sementara sebelumnya belum ada. Bahkan di abad ke-9 sekalipun oleh seorang sejarawan, Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Makrizi, yang mendapatkan informasi secara langsung, yang mewawancarai Abu Buraik, ya, itu pun menyebut bahwa Ba'alawi hanya dari orang Arab Hadramut biasa, bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saat itu belum dipromosikan nasab Ba'alawi sebagai nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga hal ini perlu diketahui oleh kita semua dan khususnya Rois Am kita dengan sangat hormat, agar beliau itu kembali menelaah bagaimana kitab-kitab nasab yang membahas tentang Ba'alawi, bahwa dalam kitab-kitab nasab Ba'alawi itu pengunggulan nasab mereka, bahkan mereka menyebutkan nasab Ba'alawi sebagai sebuah nasab yang disepakati oleh seluruh ulama dari masa ke masa, dari abad ke-9 Hijriah ya sampai sekarang, itu hanya klaim sepihak saja. Karena ketika kita telusuri satu persatu dari tokoh-tokoh sejarah yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, itu belum tentu menunjukkan hal yang demikian. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang kesimpulannya adalah baik kitab Al-Masyra'ur Rawi karya dari Muhammad Abu Bakar Asyili, atau kitab Ghurarul Baha'id-Dawi karya dari Muhammad Ali Khirit, atau Al-Burqatul Musyiqah karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, atau Fathur Rahimir Rahman karya dari Abdullah Shahibul Hamra, Syekh Umar Shahibul Hamra, atau kitab-kitab yang lain seperti Al-Jawharus Syaffaf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dan lain sebagainya, ya, bahwa pencetus pertama nasab Ba'alawi yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dan hal ini disampaikan oleh beberapa ulama, yang diantaranya adalah Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, kemudian siapa? Saleh Al-Hamid di dalam kitabnya Tarikh Hadramut, kemudian juga oleh Abdullah bin Abdurrahman bil Faqih di dalam kitabnya Ithaf Bani Alawi, dan masih banyak lagi, yang pada intinya adalah memang pertama kali yang menyusun atau menyambungkan atau menyangkokkan nasab Ali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.